saya selesai kuliah. Karena dulu saya sudah kerja di PBB UNICEF. Kemudian ngapain kuliah kalau nggak ada untungnya kan? Ya. Kak, boleh yang di ujung boleh tutup itu enggak? Apa lagi ya? Saya tidak menarik sih. Apa lagi? S2 saya itu S2-nya itu karena keterpaksaan. Iya. Karena keterpaksaan. Karena dulu saya jadi dosen itu 2010 ya. 2010 saya udah jadi dosen. Dulu S1 itu bisa jadi dosen. Ya, jadi saya S1 itu udah jadi dosen. Sebelumnya itu saya kerja di swasta dan di PBB di UNICEF. Kemudian nggak tahu kenapa 2010-2011 saya jadi dosen. Jadi dosen, kemudian S1, kemudian ada kewajiban bahwa dosen itu harus S2. Mau nggak mau lah, saya 2012 atau 2013 saya S2. Waktu S2 kan otak saya kan udah nggak pinter. Ya, 2000 berapa? 4 tahun kemudian baru saya S2. Makanya kalau kakak-kakak lulus S1 harus S2 biar nggak bodoh kayak saya dulu. Otaknya udah mangkrak. Kuliah S2 harapan saya cuma satu. Saya orang kampung, saya orang Kalimantan, kuliah di Solo. Waduh, ketemu S2 yang fresh graduate. Waduh, ketemu yang fresh, yang S1 langsung S2, pinter banget mereka. Harapan saya semoga saya tidak jadi ranking terakhir itu aja. Mereka pintar-pintar, lulus S1 langsung S2. Saya aja otak saya udah banyak makan bicin. Saya bisa jadi orang pintar. Kerja saya, kuliah itu Jumat, Sabtu, Minggu loh, 3 hari. Dan saya sering bolos banget. Sering banget saya bolos. Maka saya bilang, gak ada yang menarik dari saya. Apa sih yang harus saya ceritain? Kenapa saya sering bolos? Karena malas biasanya. Kemudian, lebih suka liburan, jalan-jalan cari teman. Tujuan saya itu cari teman. Kalau saya nggak punya teman kayak Bang Ahmad, Bang Sony, saya nggak akan berada di sini. Bukan karena kepintaran saya aja. Nah, lanjut. Apa ya? Saya punya target kuliah minimum 2,5 tahun lah sampai 3 tahun S2 itu. Jadi S2 itu 2,5 tahun sampai 3 tahun. Harapan saya cuma itu doang. Gimana kuliah tepat waktu? Itu aja. Jangan malu-maluin. Itu aja. Harapan saya. Walaupun gagal sih, karena saya sering bolos. Jadi nggak ada yang menarik dari saya. Jadi saya akan menceritakan kejelekan saya supaya kakak-kakak nggak ngulang. Nah, ternyata saya lihat teman saya lulus 2,5 tahun, 3 tahun. Nah, saya lulusnya setahun 4 bulan. Kan di luar target. Kalau mau tahu alasan saya akan cerita di akhir. Jadi silakan, kalau mau dengar silakan, kalau enggak silakan keluar. Saya akan cerita banyak rahasia. Karena saya nggak suka ngajar. Saya lebih senang cerita. Saya nggak akan pernah bilang, jadi orang itu harus kuliah yang baik, yang benar. Kerja itu harus yang rajin. Nggak perlu, ngapain? Nggak perlu. Kerja itu harus hebat, harus rajin. Ngajar itu harus hebat, harus serius. Saya lebih suka cerita. Nah, setiap saya cerita itu punya benang merah. Benang merahnya kalian cari sendiri di akhir. Saya nanti akan cerita kenapa saya bisa lulus setahun 4 bulan. Kalau nggak saya boleh buka di ijazah saya. Sering bolos. Kenapa ya? Ya nanti saya cerita. Nah, berjalan waktu saya jadi dosen. Kemudian saya keterima di PNS di IAIN Pontianak. Terima IAIN Pontianak, belum ada kadis bahasa Inggris. Saya mikir, waduh, saya jadi dosen di mana-mana ini. Dosen PAI, Bang Ahmad. Bahkan saya di situ udah kayak jadi sekjur. Saya yang ngatur semua. Baik, saya bahasa Inggris kan nggak masuk akal ini. Gimana caranya saya harus buat nih PBI? Karena udah berapa tahun gagal terus. Otomatis saya jadi pimpro.
saya jadi ketua pengusul prodi baru. Ada 3 prodi baru, termasuk PPG itu kan baru ya, kata Pak Dekan. Nah, yang Pontianak itu baru, dan 3 prodi baru itu ketua tim pengusulan prodi baru itu saya. Jadi saya jebolin PPG, saya jebolin di pusat PPG, saya jebolin di pusat MTK, dan saya jebolin teknik IT. Ya mau nggak mau ya, walaupun saya nggak mau, saya jadi kajur PPI hingga hari ini 2 periode. Apa saya pintar? Enggak. Saya nggak pintar. Udah 3 tahun buat proposal gagal terus. Nah begitu saya masuk, malah 3 prodi yang berhasil masuk PPG tadi. Apa saya minta? Enggak. Saya akan cerita kenapa orang bodoh kayak saya ini loh bisa berhasil dalam beberapa tugas yang diberikan kepada saya. Coba tanya Bang Ahmad, saya itu orang yang paling gak pintar di antara 12 orang itu. Belajar, jarang saya belajar. Di Lampung aja masih ngerjain kerjaan kantor. Bang Ahmad salah satu yang paling pintar di Lampung di antara 12 orang terpilih itu. Saya juga heran, ini 12 terpilih kok saya terpilih ya? Saya Indonesia ini saya yang dipilih. Ya, atau mungkin dia butuh ini 1 orang bodoh masuk di antara 11 orang pintar. Saya mikir, apa ya? Saya harus cerita tentang kebodohan saya supaya kakak-kakak nggak bodoh kayak saya. Kemudian setelah itu saya jadi fasilitator nasional di AKMI di Kemenak Pusat. Saya keliling Indonesia. Kemudian saya jadi narasumber nasional di IKM, Implementasi Kurikulum Merdeka. Saya juga menjadi orang yang ada di BGP dan BPMP di Kalimantan Barat yang berkaitan dengan sekolah penggerak. Kemudian saya jadi fasilitator nasional di Kementerian Kemendikbud berkaitan dengan kurikulum Merdeka dan sekolah penggerak. Kemudian saya jadi instruktur internasional di British Council Civil Institute berkaitan dengan English Medium Instruction dan beberapa kegiatan yang lain yang sampai hari ini saya lakukan. Saya juga kalau di Kalbar, di Pontianak saya ngajar di 5 kampus. Kemudian saya bina beberapa kegiatan. Nah, saya pengen bilang sih sama kakak, asik ya kayaknya, asik. Ya, saya tidur kadang jam 12, kadang jam 1, jam 4 udah bangun. Orang nggak tahu sakitnya saya. Tadi pagi saya share sama Bang Ahmad, saya jam 4, jam 5 udah jalan. Saya bayang kalau nggak saya mau ke Pink Beach. Feeling saya kalau jam 4 saya mau jalan ke Pink Beach, jam 6, jam setengah 7 saya balik sini, jam 8 saya ke sini. Itu planning awal saya. Tapi tak pikir lagi, oke, dan sampai saya capek di kegiatan kalian. Jadi saya keliling jam 4. So itu saya keliling aja. Jam 4 subuh. Tadi jam-jam 7 saya udah lewat sini. Saya lihat karena katanya di sini nggak macet, hanya macet di UIN. Saya mau tahu situasinya. Nggak penting banget. Tapi bagi saya harus tahu itu. Ketika saya berada di sini. Saya akan cerita sedikit demi sedikit dulu. Saya jam 10 malam sampai jam 12 malam saya akan berada di ruang kerja saya di rumah. Nanti bisa share foto ruang kerja saya. Itu kamar yang saya setting di ruang kerja. Isinya ratusan buku, kemudian pekerjaan, dan waktu saya untuk membalas semua WA yang belum terbalaskan. Makanya saya punya prinsip, silakan mahasiswa WA saya, siapapun yang kenal saya, jam 12 malam pun pasti saya balas, karena saya masih on. Karena prinsip saya kayak gini, kalau saya WA orang, tapi orang itu nggak balas WA saya sakit hati. Sakitnya di mana Pak? Ya, sakitnya di mana ya? Walaupun mantan ya. Maaf saya nggak punya mantan. Iya. Ya memang lagi sekolah ya. Oke. Sakit nggak sih? Ya, di mana sakitnya tuh ya? Tapi kalau misal saya bilang
Saya nggak mau dikecewakan orang, diacuhkan orang. Tapi kok saya mengacuhkan orang? Apa sih susahnya cuma jawab iya, tidak, oke. Besok ya bang, besok ya kak. Susah nggak? Enggak kan? Bahkan dosen S3 luar negeri itu yang ngingetin kita loh. Cerita Bang Sony, Bang Aman, dia yang nanya kabar kita. Kita dengan teman sendiri kok begitu susahnya, begitu sombongnya, nggak ada waktu. Saya jam 10 malam sampai jam 12 malam saya hibahkan waktu saya untuk setiap pekerjaan saya. Siapapun yang WA saya. Mahasiswa saya udah banyak yang jadi dosen. Karena kan saya dari 2010 udah jadi dosen. Walaupun malah praktek lah ya hasilnya. Misalnya. Kuncinya sih kalau saya satu sih, saya akan mempermudah orang lain selama saya bisa. Saya akan bantu orang selama saya bisa. Itu kuncinya kalau saya. Sekarang gini, hidup saya saya pengen banget dipermudah oleh orang lain. Yang caranya cuma satu, permudah orang lain. Ketika kakak permudah orang lain, ya orang lain juga akan permudah kakak. Ketika kakak ingin dibantu orang lain, ya kakak bantu orang lain dong. Masa kakak ingin dibantu, tapi kakak nggak mau bantu orang? Kakak ingin dipermudah, tapi kakak nggak mau permudah orang? Saya suruh orang belajar, baca buku, tapi saya nggak baca buku. Gimana ceritanya? Maka jam 10 sampai jam 12 waktu ini saya baca buku. Walaupun nggak tiap hari, tapi setidaknya saya berada di ruangan itu. Saya buka laptop saya, di mana bicaranya. Walaupun yang saya kerjakan yang bukan, tapi setidaknya saya harus merutinkan itu. Subuh saya ngajar, saya ngajar banyak tempat. Di Poltekkes misalnya saya ngajar jam 6, jam 7 saya suruh ngajar. Walaupun sekarang saya udah nggak ngajar di banyak tempat lagi, hanya di 2 kampus saja. Saya cuma ngajar di IAIN, yang lain udah saya off lagi. Poltekkes nggak mau yang lepas saya, karena dosennya cewek semua kan. Dia butuh cowok pula ya. Dia butuh dosen pria seperti Bang Aman, seperti saya, yang hidupnya imbang ya. Karena kalau wanita dengan wanita itu lebih sensi biasanya. Nggak tahu saya. Kalau saya mau pintar, ya saya harus meningkatkan diri saya. Mau pintar nggak sih? Kalau saya mau bodoh. Karena ketika saya sudah merasa pintar, saya tidak akan pernah mau belajar lagi. Saya udah merasa pintar. Kau nggak usah kasih tahu aku deh. Aku udah tahu tuh barang tuh. Walaupun aku tahu, belum tentu yang aku tahu itu sama dengan yang pengetahuanmu. Aku akan merasa bodoh, sehingga aku akan terus belajar. Walaupun hal yang sama, tapi dengan cara yang berbeda yang dengan orang lakukan, mungkin kita bisa dapatkan inspirasi. Orang bilang ke saya tadi, oh di Sunset itu depan BTN itu, depan rumah Pak Heri itu biasanya ada orang ini. Kata orang, saya buktikan tadi pagi. Katanya, saya pergi ke sana, oh saya lihat begini ya di depan. Kemudian, oh di UIN itu ramai paginya. Oke, saya lihat begini ya situasinya. Saya harus merasa bodoh sehingga saya harus terus mendapatkan pengalaman-pengalaman itu. Hidup itu terus berubah. Ketika Anda tidak melihat perubahan itu, artinya mungkin Anda sudah merasa pintar. Hari ini saya perspektifnya berbeda. Saya melihat pendidikan dari segi AKMI, pendidikan dari segi kurikulum merdeka. Saya bukan ngajarin. Saya memberikan tentang pandangan AKMI, pandangan kurikulum merdeka itu seperti apa. Apakah ngajar merdeka banget? Saya ngajarin kurikulum mungkin sedikit, tapi kalau waktu nggak cukup kan kurikulum bagi saya oke, nanti kita bisa ada sesi, kita bisa online atau apa, banyak sih kita bisa. Tapi bukan masalah itu. Ketika tatap muka, hal yang pertama yang harus diajarkan itu bukan tentang teori. No.
Kalau saya cuma ngajarin kepintaran, nggak akan pernah cukup kepintaran itu. Kepintaran Anda sehebat apapun, kalau Anda hanya ngejar kepintaran, Anda akan kalah sama Google, kalah sama YouTube. Anda mau ngajarin apa sama anak? Ngajarin pintar. Suruh anak baca YouTube, suruh anak baca Google, udah selesai. Apa yang nggak ada di YouTube? Apa yang nggak ada di Google? Ya, Paul itu ngajarin apa? Calistung ya. Sebagian orang beranggapan bahwa Paul itu mempersiapkan anak untuk bisa calistung dan mandiri. Enggak kan? Nah, saya pengen bilang bahwa hal yang tidak menarik dari saya, tolong kalian ambil dan kalian anggap bahwa hal itu tidak menarik dan itu jadi a warning. Oke, saya nggak boleh begini nih, saya nggak boleh begini nih, saya nggak boleh begini. Nah, hidup itu berubah dan berubah. Sadar atau tidaknya bahwa perubahan itu pasti. Pendidikan itu menarik atau tidaknya itu sesuai zaman. Apakah kalian ngajar itu seperti apa? Oke, anak saya masuk ngajar sudah selesai. Hal yang pertama dibuat apa? Kurikulum, kemudian RPP, apa sih namanya RPP kalau dalam tahun? Apa? RPPH apa lagi? RPPM apa lagi? Udah selesai. Begitu udah selesai apa yang terjadi? Berapa lama kalian buat itu? Untuk setahun kan? Untuk seminggu? Seminggu per hari dan setahun semester. Setelah itu tahun depannya buat lagi atau menggunakan yang sama? Buat lagi. Yakin? Tidak menggunakan yang sama? Biar nggak bosan. Oke, good. Nanti kita lihat ya. Oke. Yang kalian ngajar itu sesuai dengan RPPH lah ya. Setuju nggak? Setuju nggak? Kalian buat RPPH nih. Setelah buat RPPH apa yang terjadi? Diaplikasikan. Sesuai dengan itu. Kalau sesuai, kalau nggak sesuai, dianggap baik atau enggak? Enggak kan? Nah, belum ngajar aja kan udah bingung gimana ngajar. Kalian akan jadi praktik kayak saya dulu. Banyak korban-korban pendidikan saya buat. Buktinya ada nyata. Saya mencetak dosen, banyak dosen. Tapi ada satu dosen yang membuat saya benar-benar saya nangis darah. Bukan karena kepintarannya, tapi karena dia sudah menjadi dosen dan bagaimana adab dia terhadap mahasiswa. Mahasiswa lapor ke saya, kita tidak perlu mencetak orang yang sekadar pintar. Tanpa adab, tiada artinya ilmu itu kan? Apalah arti sebuah RPPH? Apalah arti sebuah mengejar ketuntasan sebuah materi jika tidak ada pembelajaran bermakna? Pembelajaran bermakna. Nah, salah satu kunci dalam kurikulum Merdeka dan nah, saya pengen sharing kayak gini. Betul nggak sih selama ini kita belajar? Saya boleh berdiri ya? Ini kalau misalnya saya bilang kayak gini, ini semester 4 ya, ada yang semester 2 nggak? Boleh tuh angkat tangan nggak semester 2? Oke, semester 2. Oke, ini semester 2 angkat tangan lagi, boleh? Dua, iya, semester 2. Bang Ahmad kayak semester 1 deh. 2 ya? 2 kak. Artinya baru setahun kan? SMA? Ya? Oh belum setahun? Artinya ini baru 6 bulan lah ya? SMA. Nah sekarang saya tanya, pelajaran SMA yang diingat bahasa Inggrisnya apa? Oh jangan-jangan
Lulus SMA nggak lulus bahasa Inggris ya? Lulus atau nyogok ini, suap ini? Oke. Apa yang kakak paling ingat pelajaran SMA tentang bahasa Inggris? Mata pelajaran bahasa Inggris. Jangan pandang sebelah, kakak. Siapa? Oke, hampir benar ya. Kakak semester? Sama, apa kak? Yang kakak ingat SMA kelas 3. Materinya apa? Lagi. Hampir benar lah, kakak. Apa? Rumus apa? Pastek rumusnya apa? Sebelahnya kakak. Apa yang kakak ingat dari SMA kelas 3? Belum lama loh. Belum setahun. Nah, saya boleh ngomong? Ini kan ya, melanjutkan. Boleh nggak saya tarik kesimpulan ini? Kali ini semuanya udah tuntas loh. Udah lulus SMA. Fix. Sudah lulus SMA. Semua materi SMA itu sudah tuntas karena sudah lulus, nilainya bagus, melebihi dari standar. Tapi apa yang kalian dapat kalau hanya mengejar ketuntasan tadi? Hanya mengejar ketuntasan dan tidak ada satupun yang melekat dalam otak. Nyalahin gurunya. Ada yang salah, kita lain harus berubah. Menyalahkan tuh nggak ada gunanya. Buang semua proses pembelajaran yang tidak menarik menurut kita. Iya pak, guru waktu SMA itu tidak menarik begini. So what? Menyalahkan nggak ada gunanya kan? Tapi dianalisa kenapa itu terjadi dan apa gunanya. Kalau nggak ada guna, ngapain kita belajar? Nanti kalian akan menjadi guru yang sama ketika di PAUD. Nggak ngerti PAUD itu apa, asal ngajar aja, asal tuntas aja, sesuai RPH. Pokok sesuai RPH, ngajar, tuntas, udah selesai, nggak ada hasilnya tuh anak. Apakah kejoliman itu akan terus berlanjut? Itu problemnya. Makanya kita berubah kurikulumnya. Ada namanya kurikulum merdeka, pembelajaran bermakna berbasis Ki Hajar Dewantara. Kebetulan saya dari awal saya sudah masuk dalam tim pakar di situ. Kemudian apa lagi? Ada yang disebut dengan AKMI. Wah, mana ikutan loh asesmen kompetensi. Artinya apa? Kita mulai juga mengakses dulu gimana sih kemampuan madrasah. Setelah itu baru dikasih treatment. Nah, saya boleh cerita tentang kondisi kita dulu sebelum kita masuk tentang pembelajaran. Next, Bang. Jadi ini asesmen nasional bla. Saya nggak usah lah ngajarin jelasin. Jadi kalau kalian bingung materinya kan tinggal kalian dapatkan. Waktunya ini terbatas, nggak mungkin saya jelasin ini bisa berjam-jam. Asesmen. Kenapa saya tanya kak? Terus diterusin aja panjang itu. Iya. Ya. Terus. Ya stop tadi. Boleh stop tadi. Nah ini sama ya. Di kurikulum merdeka itu diadopsi di AKMI. Nah. Apa sih yang diperlukan? Keputusan materi? Enggak. Ki Hajar Dewantara cuma bilang tujuan pendidikan itu cuma 2. Tujuan pendidikan itu cuma 2. Selamat dan bahagia. Cuma 2. Selamat dan bahagia. Enggak ada di situ tuntas materi, dia pintar. Enggak ada tuh kata-kata pintar tuh enggak ada. Nanti dicari deh. Pembelajaran berbasis keadaan Ki Hajar Dewantara. Dan ini saya juga punya karena saya juga nasum berkaitan dengan KHD. Ki Hajar Dewantara itu cuma bilang selamat dan bahagia. Belajar itu harus bahagia dan selamat dunia akhirat. Apa sih yang dibutuhkan kita supaya kita bisa selamat? Kita ngajarin tentang misalnya, oke, semuanya tahu ya misalnya
tentang sejarah. Siapa sih nggak lulus sejarah pasti lulus dong. Ada dulu namanya perjanjian Linggarjati, apalagi kejadian-kejadian sejarah yang kalian masih ingat. Iya, Renville, apalagi banyak kan, meja bundar, apalagi apa? Gaib, lubang buaya. Siapa di sini yang tahu tentang lubang buaya? Angkat tangan. Pernah dengar nggak? Pernah dapat nggak pelajaran tentang lubang buaya? G 3 kali. Oke. Kalau tentang perjanjian Linggarjati pernah dengar? Angkat tangan yang pernah dengar tentang perjanjian Linggarjati. Pernah dengar aja? Pernah dapat nggak pelajaran itu dulu? Pernah? Pernah semua? Pernah? Sebutkan tanggalnya, tanggal berapa tuh? Linggarjati itu tanggal berapa? Nggak ada yang ingat. Kenapa kalian mengingat sesuatu yang untuk kalian lupakan? Sedangkan mantan aja yang harus dilupakan, kalian ingat terus. Ayo, apa yang salah dengan otak kita? Pelajaran yang susah mati kita ingat, tapi ujung-ujungnya lupa terus. Sedangkan mantan yang pengen kita lupakan, nggak pernah bisa kita lupa. Kenapa tuh? Ya, kok bisa jawab itu baru kita bisa lanjut. Bisa dijelasin. Ayo, kenapa? Oke. Ya, apalagi? Oke, nanti kita akan ketemu jawaban itu di sesi berikutnya ya. Sekarang kita ingat ya, saya akan bertanya tentang itu. Nah, sekarang kita bahas tentang survei karakter. Sekarang, kalau profil pelajar Pancasila yang kita inginkan, ini berdasarkan Wikipedia, yang diinginkan oleh pendidikan saat ini itu bukan mengajar tuntutan materi. Yang diinginkan adalah akhlak, adab, etika moral, dan semua ada di sini. Kreatif, gotong royong, bernalar kritis itu tidak pernah diajarkan di pendidikan kita. Ketika siswa berbeda pendapat dianggap itu salah. Kita nggak kreatif dianggap salah. Saya kasih contoh. Oke, yang bisa jawab saya kasih duit. Ini duit untuk penginapan saya nih, nggak nginep saya. Jadi gelandangin kalau kalian bisa jawab ini. Sama ya. Tuh, 2, 3. Saya punya uang 300.000. Lumayan ini makan ikan nih. Aduh, nggak apa-apa lah. Demi masih pagi Bang Akbar. Aduh, saya kasih 300.000. Yang bisa jawab, angkat tangan. 7? Enggak. Kalau salah enggak dikasih hukuman. Enggak, disuruh ingat angkat tenang aja. Oke, sekarang saya kasih pertanyaan. Yang bisa jawab saya kasih 300.000. Kalau salah enggak saya suruh apa-apa. Kecuali istighfar. Nih, saya kasih pertanyaan 300.000. Duit asli. Oke? Ya, Oke. Ini berapa? 100. 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 Ya, saya kasih 600.000 ya. Itu baru tuh. Oke, saya kasih 300.000. Yang bisa jawab pertanyaan saya. Kakak-kakak di sini ketika tadi saya tanya tentang bahasa Inggris, kakak-kakak nggak bisa jawab. Padahal baru pertanyaannya adalah apa sih yang diingat dari materi pelajaran SMA kelas 3? Belum setahun. Apalagi kalau saya suruh ngajak ngomong pakai bahasa Inggris full. Coba. Ya, stroke misalnya kan. Oke, pertanyaan saya gampang aja. Saya punya temen kayak Bang Ahmad. Saya pergi ke sekolah dia. Ini real. Di sekolah dia ada satu murid, saya ajak ngomong pakai bahasa Inggris. 2 jam ngomong full pakai bahasa Inggris non-stop. Enggak ada bahasa Indonesianya. Full 2 jaman, hampir 3 jam lah. Nah, kenapa dia lebih pintar daripada kakak? Padahal umur 10 tahun dan kakak kan lebih pintar semua. Oke, angkat tangan yang mau jawab. Saya kasih 300.000.
Duit loh nih. Ya, angkat tangan. Pengaruh teman. Ya, dikit lagi. Hampir benar. Ayo. Karena dia tidak Ngerti nggak pertanyaan saya? Saya pakai bahasa Indonesia ya? Ya. Ngerti nggak? Ngerti semua? Paham pertanyaannya? Oke. Angkat tangan. Yang mau jawab angkat tangan. Yang mau jawab angkat tangan. Angkat tangan aja. Jangan takut mencoba. Mencoba. Jangan takut mencoba ya. Mencoba itu adalah wajar. Kalian mencoba patah hati aja dengan pacaran biasa. Ya kakak. Aduh, dikit lagi. Iya, ayo. Dikit lagi salah. Nggak bisa. 2 kali yang sudah jawab. Oke. Kakak. Kira ada edisi. Oh iya, hampir benar. Oke, stop ya. Akan banyak lagi hadiah lain. Saya cuma pengen bilang kalian itu satu hal. Alhamdulillah lepaslah. Sudah, gitu. Minta sama siapa lagi saya duit. Aduh. Jawabannya adalah bernalar kritis dan kreatif. Saya ulangi pertanyaan saya. Kalian tuh nggak bisa bahasa Inggris dibandingkan anak umur 10 tahun. Anak 10 tahun. Saya ngomong pelan-pelan. Dia aja 10 tahun ngomong dengan saya 2 jam, bahkan 3 jam full pakai bahasa Inggris non-stop, nggak ada bahasa Indonesianya. Jawabannya apa? No. Jawabnya harus berpikir kreatif dan bernalar kritis. Dari pertanyaan tadi, saya ulang. Ini anak 10 tahun ngomong dengan saya full 2-3 jam pakai bahasa Inggris. Nggak ada pakai bahasa Indonesianya dia nih. Non-stop full, nggak ada bahasa Indonesianya. Kenapa? Anak umur 10 tahun bisa sepintar itu. Kenapa? Ayo coba berpikir kreatif. Jawabannya apa? Ayo. Oke, stop. Nggak ada yang jawab karena dia anak bule. Salah nggak saya? Tergantung orang. Salah nggak? Salah nggak? Salah. Apa kata kuncinya? Saya bilang 3 kali loh. Dia 10 tahun non-stop pakai bahasa Inggris 2-3 jam, nggak pakai bahasa, nggak pakai bahasa Indonesia. Ada nggak saya ulang-ulang terus? Nggak pakai bahasa Indonesia. Kok nggak pakai Indonesia ya? Oh iya, jadi dia bule nih. Kok orang Indonesia pakai keceplosan di bahasa Indonesia-nya? Betul nggak? Kalau ada orang Indonesia kan paling nggak keceplosan pakai bahasa Indonesia kan? Kok nggak ada keceplosan pakai bahasa Indonesia? Apa ya jawabannya dia? Kalian aja nggak kreatif, gimana mau jadikan anak kreatif? Kalian aja nggak bernalar kritis, gimana mau ciptain anak yang bernalar kritis? Saya punya 1001 pertanyaan yang bisa mengungkapkan itu. Tiap hari saya belajar. Tadi saja 4 berjalan supaya bisa cari ide-ide itu loh. Ide itu mahal. Sejam saya dibayar mahal di Kemendikbud untuk bayar hutang-hutang saya. Saya cerita nonton juga saya banyak. Maka setiap jam 4 kalau bisa saya jalan supaya saya dapat ide baru. Oh begini. Ide itu nggak cukup. Ngajar itu adalah satu pekerjaan paling sulit. Apalagi PAUD. Salah-salah anak itu jadi anak tidak beradab. Dari kecil adalah contoh hal yang paling gampang ya, Bang Sony. Kita kemarin ya pengabdian, masih banyak anak habis ngambil makanan dari orang tuanya nggak cium tangan, nggak bilang makasih kan? Masih ada loh. Kalau zaman kita dulu ya Bang Sony ya, paling nggak cium tangan, nggak bilang makasih. Anak SD. Itu karena apa? Tadi ini nih yang kadang kita sudah lupakan dalam dunia pendidikan. Tujuan utama bukan hanya sekedar pintar. Pintar tidak akan pernah cukup. Baru 1 slide tuh, ini punya 50-an slide. Makanya nggak boleh selesai. Iya, kalau mau lebih nanti hubungi saya kan Pak Ahmad di kota kosan ini. Iya, biayanya maksimal. Iya. Saya cuma berbagi pengalaman aja Kak.
banyak hal yang mungkin kita berbeda. Tapi ingat, berbeda itu adalah rahmatan lillahi ta'ala. Hal yang berbeda tidak mesti kita perdebatkan. Ambil hal yang baik menurut kakak dalam perbedaan. Hari ini saya coba memberikan nuansa berbeda. Mengajar itu harus human to human. Kita tuh ngajarin manusia loh, bukan robot. Manusia bukan dicetak menjadi robot yang hanya sekedar menghafal. Hari ini hafal, besok lupa. Ngapain? Yes, hebat, anakku bisa menghafal. Ngapain? Nggak ada guna juga hanya sekedar menghafal. Bukan berarti menghafal nggak baik. Menghafal itu adalah porsi paling kecil dalam taksonomi. Taksonomi belum udah belajar ya. Belum Anderson. Di sini nanti ada materinya, tapi saya nggak sempat ngajarin itu. Itu dikata paling rendah. Menghafal itu. Kenapa mantan itu mudah diingat? Karena apa? Saya apa? Sering diingat. Oh, sering diingat. Bodohnya ya. Oke, mantan diingat. Oke, good questions. Nah, sebuah hafalan itu terjadi bukan karena proses menghafal. Sebuah hafalan itu diingat bukan dari proses menghafal. Nah, gimana ceritanya tuh? Bahasa saya tuh sering menggunakan bahasa menyesatkan. Makanya saya kasih rahasia lagi ya, jangan pernah percaya laki-laki, oke? Okay? Jangan pernah percaya laki-laki. Maka saya paling males kalau jalan itu sama laki-laki tapi pegangan tangan jijik ya. Laki-laki nggak bisa dipercaya. Kenapa ya? Kita pengen ingat sesuatu, tapi susah banget mengingatnya. Sedangkan hal yang kita ingin ingat, tapi susah. Tapi kalau misalnya kayak mantan atau sampah, salah ya? Iya, sama aja ya. Misalnya, sama nggak sih mantan dengan sampah? Sama. Oh sama, banyak nih pengalaman akhirnya ya. Iya, memang kalau sering ditipu kayak gitu. Iya. Memang saya paling nggak suka ya kayak gitu, karena saya tahu udah laki-laki nggak bisa dipercaya, maka nggak pernah saya mau dengan laki-laki. Oke. Kalau di atas saya slotnya ada 4, pasti saya maunya semuanya perempuan semua. Nggak mau misal satu laki-laki satu perempuan, nggak mau saya. Nah, sekarang saya tanya tentang proses belajar ya. Kalian saya menghafal loh. Ini FPH, menghafal. Tujuannya menghafal, memahami, menghafal. Ngajarin anak bahasa Inggris. Wah, kalau anak tuh bisa hafal, hebat. Gitu kan? Ngajarin anak bahasa Inggris kalau kau tuh hebat. Biar anak tuh merasa terpaksa pun enggak peduli. Ini saya ngajarin bahasa Inggris paling gampang loh. Gampang loh. Sekarang sekolah bahasa Inggrisnya apa sih? School, tulisannya? Bukan school ya, SKULL. Secol ya. Secol. Sejak kapan ngapal kata itu? Sejak SD. Ya. Anggaplah SD ya. SD kalian berapa tahun? 8 tahun. Lulus semua SD? Iya. Pernah nggak naik kelas? Oke, nggak ngaku nggak apa-apa. Anggap aja 6. SMP berapa tahun? 3. Masa sih nggak yakin wajah kalian? 3. Ya, pura-pura aja lah ya. Nah, nih ya, naik kelas terus. 3. SMA berapa tahun? 3. Bohong lagi, nggak apa-apa lah. 12. Iya, 12 ya. Salah ya. 12. Oke. Ini 12 atau 13? 12. Oh itu 10. 13.
kreatif. Oke, 12 tahun kalian sudah menghafal kata school. Pernah nggak dalam sejarah 12 tahun itu buka kamus terus biar nggak lupa kata school? Ingat ada di pelajaran SMA kelas 3 itu kan sering buka kan? Tapi nggak diingat kan? Sering dihafal kan? SMA nih, SMA itu kalian sering buka buku, sering nulis, enggak ada yang diingat, padahal masih baru. Kenal kata school itu nggak pernah kalian buka-buka lagi. Misal SMP, buka kata school biar nggak lupa. Gimana sih tulisannya? Pernah nggak buka kamus biar nggak lupa? SMA pernah dibuka lagi? Kuliah pernah dibuka lagi? Kenapa kata yang udah dari SD ingat, kenal yang SMA nggak ada yang diingat? Karena masalahnya karena cuma satu. Apa yang salah dengan pendidikan kakak yang kakak alami saat ini? Dan itu mau kakak terapkan lagi. Sampai kapan kejoliman itu akan terus berlangsung, Pak? Saya belum ceritakan dari remote learning. Belum. Ya, kalau cerita, saya kan lebih banyak ngajarin guru dan kepala sekolah. Saya buat nangis tuh guru dan kepala sekolah. Tapi next lah di remote learning. Kak, belajar itu menyenangkan bagi orang yang sadar bahwa pendidikan itu adalah mengajar manusia, bukan mengajar robot. Kak, menghafal itu akan menjadi hal yang menyebalkan seperti kakak SMA. Tapi menghafal itu menjadi hal yang menyenangkan ketika kakak menghafal kata school tanpa kakak sadari. Kak, di kelas sebelah itu saya tanya, hujan dan salju lebih sering lihat yang mana? Kalau kakak di kelas sebelah, itu saya marahin tuh di kelas sebelah. Di kelas sebelah tuh saya bilang kayak gini, kalau kamu tahu kata salju bahasa Inggrisnya snow, tapi kalau kamu nggak tahu hujan bahasa Inggrisnya apa, kelewatan banget otakmu. Kamu lebih sering lihat hujan daripada salju. Kenapa yang kamu hafal salju? Hujan kamu nggak tahu. Setuju nggak saya ngomong itu di kelas sebelah? Setuju nggak? Setuju nggak? Paham nggak maksud saya ngomong itu di kelas sebelah? Paham nggak? Kamu kenapa sih? Kamu ini belajar kan mau jadi robot? Masa salju kamu tahu tapi hujan nggak tahu? Kan nggak mungkin kamu bilang, kenapa kamu tuh sorry aku belum bisa kesana nih, telat kayak ini karena di sini lagi snowing kan? Nggak mungkin kamu bilang lagi snow kan? Tapi di kelas sebelah itu aneh, dia tahu kata salju tapi nggak tahu kata hujan. Aneh nggak? Aneh nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Di kelas sebelah itu aneh. Jadi saya tanya, kamu ini belajar kok tidak kontekstual sih? Bukan belajar dari hatimu, bukan belajar dari yang memang kamu butuhkan. Belajar itu salah satunya adalah pembelajaran yang bermakna. Bagaimana mau bermakna kalau bukan yang kita butuhkan? Di konsep pembelajaran itu harus yang dibutuhkan oleh siswa. Salah satunya adalah yang kontekstual yang dibutuhkan siswa. Nggak usah buat pertanyaan, nggak usah buat contoh kalimat misal tentang Gunung Everest, pakailah Gunung Rinjani. Karena oke, ini dia lebih mudah untuk siswa kita menghafal ataupun mempelajari. Nggak usah kita kasih contoh snow, kita kasih contoh yang lebih gampang yaitu tentang hujan. Hujan bahasa Inggrisnya rain kan? Rain gitu ya. Salju snow. Artinya kelas ini hebat, tidak seperti kelas sebelah. Tepuk tangan. Jangan pernah percaya laki-laki. Nih di kelas sebelah, saya tanya dia gini, bodoh kali kau, bahasa Medan. Saya kan dulu pernah di Medan, pernah di Aceh. Kerja saya waktu di UNICEF saya jadi volunteer itu di UNICEF itu di Aceh. Gini kak, saya bilang, bodoh kali kau, bahasa saya bilang, saya gurau. Kalau saya ngaji kan suka gitu ya. Saya nggak pernah marah. Ngapain harus marah? Tapi dengan omongan saya itu lebih menyayat hati daripada orang yang marah. Bodoh kali kau. Itu aja kau tak bisa. Masa snow tahu, rain nggak tahu.
Nggak punya otak kamu ya? Atau otakmu cecer ya? Kan saya bilang bukan cerita yang baik. Saya gituin tuh satu kelas, biar dia terluka, Dengan duka itu, dengan dia merasa bodoh, dia akan terus belajar jadi orang yang lebih baik. Kak, saya bilang di kelas sebelah, kamu kok nggak tahu kata hujan? Kemarin tuh hujannya lebat banget kan? Iya, hujan lebat bahasa Inggrisnya apa? Di kelas sebelah nggak tahu kata hujan lebat. Rain strong. Atau tadi pagi sempat gerimis. Rain small. Di kelas sebelah itu bodoh banget loh. Masa dia nggak tahu kata hujan gerimis, hujan lebat, tapi snow dia tahu. Apakah dia lebih sering lihat gerimis? Apakah dia lebih sering lihat salju daripada gerimis atau hujan lebat? Kenapa yang dipelajari snow, bukan gerimis, bukan hujan lebat? Bodoh kan kelas sebelah? Tuh, sakit hati kalian ngomong gitu kan? Kelas sebelah sih. Paham maksud saya? Paham ya? Di kelas sebelah artinya paradigma yang salah banget tentang pendidikan. Menurut konsep kurikulum merdeka, business learning dan AKMI. Versi kalian beda, is okay. Walaupun saya fasilitas nasional, terkadang berbeda pendapat bagi kita hal yang wajar. Saya kasih contoh lagi ngajar. Ngajar itu misalnya gini. Kita ngomongin tentang menghafal. Kenapa kata seperti itu menghafalnya enak banget, gampang banget? Karena kita nggak tahu waktu kita masih kecil, kita tuh sering didengarin kata skut, ditulisin kata skut, enggak pernah dihafal. Semakin sering dilihat, semakin sering disebut, semakin sering didengar, semakin sering berpengalaman dengan kata itu, maka itu menjadi hal yang bukan dihafal lagi, tapi sudah menjadi kebiasaan di dalam otak. Kenapa mantan itu diingat? Karena sering berpengalaman dengan mantan, sering berjalan berdua, sering fly berdua, sering mengalami bersama, entah pahit ataupun manis, sering dicuapin misalnya. Ini jijik ya, walaupun udah jadi mantan tetap ingat, karena ada pengalaman belajar yang diciptakan dari itu. Kata itu ada pengalamannya, sering didengar, sering diucapkan, bukan hanya sekedar menghafal, enggak cukup. Nih contoh naik sepeda itu kalian jatuh kan, tapi kan nggak begitu jatuh lalu berhenti, enggak, naik terus sampai bisa. Itu pengalaman, belajar itu harus berpengalaman, bukan hanya sekedar menghafal. Pernah naik motor? Bisa mengendari motor? Oke. Mengendari motor tuh kalian tahu nggak ada buku panduan naik motor? Tahu? Tapi tahu nggak? Iya. Tahu nggak? Kecuali motor curian. Oke, dia. Kalau motor curian nggak ada tuh. Kalau motor baru biasanya ada buku panduan naik motor. Warna putih biasanya. Kira-kira pabrik itu buat itu tuh karena apa? Apakah pemborosan? Pasti ada tuh. Jual. Dibaca nggak? Enggak. Ada yang baca buku panduan naik motor? Angkat tangan. Belajar dari pengalaman. Oke. Nggak perlu baca buku kan? Tapi kan melalui percobaan, dialami pengalaman tanpa membaca pun bisa. Lewat membaca juga bisa, tapi lama. Dengan membaca saja tanpa kita latihan itu nggak akan pernah bisa. Setuju nggak? Setuju nggak? Sekarang kita di pendidikan kita lebih sering membaca teori atau prakteknya? Teori. Aja kan nothing. Belajar doang, teori doang, prakteknya nihil. Nggak bisa dong belajar kayak gitu. Saya kasih contoh satu boleh? Siapa yang bisa berenang, siapa yang enggak?
Siapa yang bisa berenang, siapa yang enggak? Yang bisa berenang angkat tangan. Berenang nggak apa-apa, di kali juga boleh. Oke, nih saya tanya ya. Abang bisa berenang, baca teori berenang nggak? Enggak. Oke, yang nggak bisa berenang berapa orang? Angkat tangan. Ya Allah, tinggal di pantai ya berenang. Gimana cerita ini? Oke, yang nggak bisa berenang, besok kita latihan berenang, oke? Latihan berenang di laut. Saya akan ngajarin kalian dalam waktu 3 bulan. Free. Oke, kondisinya seperti ini. Saya akan ngajarin setiap hari. Kondisinya, saya ngajarin kalian berenang tiap hari. Setiap hari kita akan bertemu di ruangan ini. Oke, dengarin ya. Yang nggak bisa berenang, hari ini kita mulai latihan berenang setiap hari di ruangan ini. 3 jam. Kita akan belajar bagaimana teori berenang, bahkan saya akan undang seminggu sekali itu kita nge-zoom dengan perenang terbaik dunia akhirat. Oke, saya akan undang perenang terbaik dunia akhirat. Dia akan jelasin tuh kayak di sini. Berenang itu harus begini, begitu. Misalnya. Selama 3 bulan kita belajar bagaimana berenang yang baik. Oke? Kemudian setelah 3 bulan, hari ke-91 kita sama-sama pergi ke pantai Segigi dan kita berenang. Apa yang terjadi? Soalnya nggak langsung praktek. Tenggelam ya? Iya. Nggak bisa maju juga. Hasilnya apa? Dingin, mati, tenggelam, sekarat, sarapas. Belajar teori bla. Sekali lagi ya. Tenggelam. Nah, sekarang saya boleh nyimpulin nggak? Lalu di kelas kita ngapain? Selama ini kita di kelas kayak gitu nggak ya? Teori doang, prakteknya nggak ada. Teori doang, prakteknya nggak ada. Ketika praktek langsung mati, tenggelam. Salah nggak ya? Itu analogi yang saya buat sendiri loh. Tentang dunia pendidikan itu sama persis di kelas lain. Di kelas ini enggak. Di kelas lain dong. Oke. Dan di kelas lain itu punya tekad untuk mengubah pendidikan tidak seperti itu lagi. Udah susah. Udah. Ngajarin bahasa Inggris. Oke, hari ini saya ngajarin tentang past. Tadi ngomongin past ya. SMA kelas 3. Enggak ada yang diingat. Enggak ada SMA kelas 3 yang ingat tentang past misalnya. Membosankan banget tuh. Ngajarin kayak gini ya. S. Tadi dibilang rumus ya. Setuju enggak? Rumus ya. Ngajarin rumus. Rumusnya apa? Lalu lupa. S plus bab 2 plus oke, bla bla. Bawahnya lagi S plus did plus not plus verbnya berubah ke satu gitu kan? Nih kalau present S bla bla. Setuju nggak? Sebutkan kapan kalian pernah ditanya rumus tenses? Pernah nggak? Pernah ditanya rumus tenses? Ngapain belajar rumus tenses? Ngapain belajar ini? Kenapa belajar rumus tenses? Nanti kalian jadi guru, ngajarin bahasa Inggris, ngajarin rumus tenses. Ngapain ngajarin yang ini? Sekarang pertanyaan, ada nggak kalimat yang tidak dimulai dengan subjek? Kalimat sederhana. Kalimat sederhana selalu dimulai dengan subjek. Lalu ngapain diingat subjek? Ngapain? Ada nggak kalimatnya pakai S? Yang nggak pakai S? Semua kalimat pasti pakai S kan? Yang ngapain? Kalian ingat-ingat lagi. Ada nggak kalimat yang nggak pakai S? Semua pakai subjek kan? Yang kalian hafal hanya kata kerjanya doang.
Gimana cara bisa menghafal kata kerja? Ya dibuatin kalimat. Sekarang tujuan dari tesis itu apa? Bisa membuat kalimat atau bisa menghafal rumus? Saya tanya. Bisa membuat kalimat atau bisa menghafal rumus? Oke. Tujuan belajar kalian tesis itu adalah bisa menghafal rumus atau bisa membuat kalimat sesuai tesis. Bisa buat kalimat. Oke, itu analogi sama seperti tadi. Kalian tujuannya mau bisa naik motornya kan? Atau bisa menghafal buku panduan motor? Naik motor. Sedangkan buku panduan itu hanya alat bantu yang digunakan kalau kalian mau. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Ketika kalian ingin membuat kalimat yang baik dan benar, boleh menggunakan tesis, boleh menghafal rumus. Tapi kalau enggak cocok dengan kalian, enggak perlu dipakai. Itu hanya salah satu alat. Di mata kuliah saya, kalau kalian mau belajar tentang tesis, saya tidak akan keluarkan kalian dari kelas ini kalau belum bisa membuat 300 kalimat. Buat 300 kalimat. Hari ini kita belajar tentang pasten, nggak usah banyak teori, buat 300 kalimat. Saling koreksi, ya udah selesai. Tujuannya apa itu kan? Tujuannya bukan bagaimana kita teori, enggak. Tujuannya adalah praktek. Bukan seberapa banyak teori tentang berenang, tapi bagaimana sesering mungkin kita berenang. Nggak bisa pak, ya nggak apa-apa, coba lagi 300 kalimat, 300 salah nggak apa-apa. Naik sepeda, apakah langsung bisa? Enggak. Naik sepeda, coba jatuh, ya jatuh lah pasti. Semakin sering kalian jatuh, semakin cepat kalian jadi mahir. Semakin banyak kalian salah membuat kalimat, semakin cepat nanti kalian jadi pintarnya. Analoginya sama analoginya. Konsepnya sama. Bukan hanya sekedar menghafal. Menghafal itu hanya salah satu alat bantu kalian. Hari ini kita pergi ke Pantai Segigi ya sama-sama. Saya tunggu jam 5 sore. Oke. Pak, saya nggak ada kendaraan pak. Ya pakai Gojek dong. Pak, saya nggak ada duit pak. Ya nebeng sama kawan. Ah, nggak punya kawan pak. Ya cari pacar. Udah ketemu pacar, nebeng sama pacar. Begitu sampai putuskan. Yang penting apa? Tujuannya sampai. Medianya bisa macam-macam. Ketika kalian nggak suka lewat buku, ya nggak usah lewat buku. Bisa lewat YouTube, bisa lewat film. Kalian mau ngajarin anak bagaimana belajar bahasa Inggris, nggak usah dijejali dengan teori, rumus. Nggak perlu. Tiap hari aja kalian bilang, hello, how are you today? Today is raining or not? Misalkan gitu kan? Hujan nggak ya hari ini? Dia lihat, oh enggak, sunny day misalnya. Kan gitu kan? Nggak perlu teori. Yang penting dia bisa bahasa Inggris dengan mempraktikkan bahasa Inggris setiap hari. Kalau kakak tidak mempraktikkan bahasa Inggris setiap hari, ya gimana anaknya mau pintar bahasa Inggris? Kakak aja nggak praktikkan bahasa Inggris. Sama kayak saya harus baca buku. Kenapa? Karena saya suruh mahasiswa baca buku. Walaupun dalam seminggu belum tentu saya baca buku kan, tapi saya punya niat dulu dan harus saya berada di ruangan itu. Karena saya ngerasa bahwa saya paling bodoh. Kalau saya dibanding dengan Bang Amar ini, wah jauh sekali kemampuan saya. Tapi apakah orang yang bodoh itu harus minder? Enggak. Orang yang bodoh adalah orang yang merasa beruntung. Artinya dia sadar diri kemampuannya sejauh mana dan bagaimana dia memperbaiki. Karena nggak ada orang yang mau bodoh. Nggak ada. Semua manusia itu pintar semua. Cuma bedanya kita belum tahu aja. Belum tahu dan belum mau berubah. Pilihannya cuma dua. Belum tahu ataupun belum mau berubah. Kita kalian sudah tahu bahwa oke, posisi saya banyak nggak tahu ini, masih banyak bodohnya. Oke, posisi kedua mau nggak berubah? Itu aja. Oh saya nggak mau tahu apa tentang AFMI itu gimana. Kalau mereka cari, saya kasih link. Cuma mau nggak? Itu aja. Gimana sih cara ngajarnya ini begini? Pertama itu adalah mau nggak sih kita tahu kondisi kita dan mau nggak sih kita berubah? Kalian calon guru yang akan mengubah masa depan dengan mencetak generasi yang terbaik. Bagaimana mencetak generasi terbaik kalau kalian saja tidak berusaha menjadi orang terbaik? Masuk kelas malas. Bukan masalah malasnya. Kenapa sih saya bisa kuliah tepat waktu? Sebelum saya kuliah, bahkan saya bisa kuliah lebih cepat dari yang diharapkan. Sebelum saya kuliah, saya akan cari dulu mata kuliahnya apa. Saya cari sama senior.
Sebelum saya masuk semester 1, saya udah tanya ke sama senior-senior saya, kumpulin senior-senior dari Kalimantan. Saya tanya materinya apa. Ada 5 mata kuliah. 5 mata kuliah itu saya cari tuh semuanya. Materinya apa, tugas-tugas, bahkan UASnya saya contek misalnya. Sebelum UAS saya udah punya soal UASnya. Apa saya nggak pintar? Saya nggak masuk, kenapa nggak masuk? Saya tanya, Pak, mata kuliah ini, oh nggak masuk, nggak masuk, mata kuliah ini Bapak ini nggak memperhatikan kehadiran. Yang penting kok bisa mengajukan UAS dan UTS. Begitu ya udahlah, kadang nggak masuk, kadang nggak apa-apa. Yang penting UTS dan UAS saya paham. Tujuan ya, kita kan butuh tujuan. Untuk mencapai tujuan, ada proses yang harus kita korbankan. Sebelum kuliah saya sudah mencari. Jangan kuliah, hari ini kuliah apa? Ada main masuk, duduk, diam. Enggak berpikir kritis, enggak kreatif. Ya, ketika dosen ngomong kita bingung. Kenapa? Kita nggak belajar dulu sebelumnya. Sebelum dosen masuk kita udah belajar materinya apa, kita kalau bisa udah punya. Maka ketika dosen ngomong kita udah nyambung. Apakah datang kuliah cuma datang, duduk, diam, pasif? Ya ngapain? Ya jadinya juga ya kayak gitulah. Nggak merubah diri. Pak saya sibuk, Pak sibuk mana dengan saya? Di sini berapa hari saya bisa meluangkan waktu antara pekerjaan, pengabdian, pertemanan dan berjalan-jalan. Semuanya selaras, semuanya berjalan semua. Tidak ada satupun yang terabaikan. Jam 6 jam 7 saya masih jalan ke sini jadi sampai sana. Dan saya mau tahu. Oh, sampai udah gelap banget dah jam 7 udah putar balik lagi pulang. Daripada enggak pulang-pulang nanti saya. Timbulkan kecerdasan bernada kritis. Kalau saya tuh suka lewat jalan-jalan sendiri. Saya tuh sebenarnya tipe aslinya tuh introvert. Orang nggak akan tahu saya yang tapi ketika saya ini pasti saya menyendiri, maka saya juga jalan sendiri. Itu kebiasaan saya. Tapi karena ada tuntutan pekerjaan yang saya harus lakukan, saya harus ngomong. Orang introvert aja bisa kayak gini ngomongnya, masa kalian enggak? Paling kalian extrovert. Nah, saya aja nggak tahu Pak, saya introvert atau extrovert. Kenali diri aja nggak bisa, gimana kamu mau kenali karakter peserta didik? Saya sampai tes berbagai macam, sampai ke psikolog. Saya mau tahu kemampuan saya seperti apa, saya mau tahu saya ini seperti apa. Nah, karena setiap orang berbeda. Kayak kita aja misalnya kan, kita naik motor, kemudian berhenti di lampu merah. Kakinya kaki kiri atau kanan sih yang kita turunkan? Nah, di kanan ada kiri kan? Tuh ini, kan kita naik motor nih, lampu merah, kan kaki kita turun satu kan? Dua. Itu udah pernah itu kayaknya cacat itu ya kayaknya. Biasanya kalau kita motor kan, paling kita kaki kan satu atau gini kan? Kakinya bisa sih dua-duanya kalau dicacat misalnya ya. Dengan mobil ya. Ngejar di mobil orang. Paham nggak maksud saya? Kadang kita kayak gitu kan. Kemudian kadang tangan kita berbeda, bisa ada yang suka begini, ada yang suka begini kan. Misalnya pegangan tangan, jangan tangan mantan misalnya. Tangan kan kadang begini kan, kadang begini. Kemudian kadang kalau kita melakukan sesuatu tuh, itu kan proses salah satu untuk mengenali karakter kita sendiri. Nah, pembelajaran bermakna itu pembelajaran yang berbasis kebutuhan siswa, pembelajaran yang berbasis ini. Nah, gimana kita mau ngomongin tentang basis siswa kalau kalian aja nggak tahu tentang diri sendiri? Materinya terlalu banyak dan banyak ini. Oke, saya bilang kayak gini aja deh, contoh. Kalau kalian mengajar nih, contoh, ada nggak di dalam SPH itu mengabsen, melakukan presensi? Ada nggak sih biasa kalau ngajar ngabsen siswa ada nggak? Ada. Biasa ngabsen siswa seperti apa? Ini misalnya ya. Misalnya ini. Oke, buka nih, stop. Kita buka. Kita buka, tek. Lalu kita absen ya. Kita absen. Budi, Santi, kayak gitu kan? Ya. Ada yang cara lain absen? Nggak hadir. Nah, yang hadir siapa?
Nggak ada yang ngajar kayak selain itu nggak caranya? Ngajarnya kayak gini, Budi, Santi, bahkan kadang nggak ngeliat orang ya kadang kan? Ya. Karena saking banyaknya kan? Nah, saya berpikir kayak gini deh. Ngapain kalian mengabsen kayak gitu? Kalau cuma kayak gitu suruh aja ke kelas. Atau di akhir ya udah tanya sama salah satu koordinatornya kita tunjuk, suruh dia mengabsen siapa. Ngapain ngabisin waktu hanya untuk kayak gitu? Ngapain? Presensi itu tujuannya adalah memastikan bahwa peserta didik kita itu siap belajar dengan kita. Maka tadi saya bilang, boleh saya mulai? Oh jumlahnya 48 ya, ini masih terpilih untuk merasakan atmosfer bahwa kalian itu saya perhatikan. Saya anggap kalian spesial, sampai saya hitung jumlahnya. Saya memastikan bahwa peserta didik saya itu sudah siap, dan peserta ini merasa bahwa saya ini orang yang sangat menghargai peserta didik. Sehingga proses menghargai dan saling menghargai dan saling engagement, ada engagement di dalam proses pembelajaran itu. Ketika saya ngajar, itu saya nggak cukup misalnya gini, Santi, Budi, ngapain? Bisa jadi kayak misalnya kakak siapa namanya? Siapa? Puji. Oh Budi. Oh Puji. Kakak namanya siapa? Erna. Saya misalnya bilang Puji. Biasa Puji ini mukanya ceria, tapi hari ini dia nggak ceria. Itu jadi catatan saya. Puji, iya, tapi dia nggak ceria. Oke, catatan untuk saya. Misalnya Erna. Nah, Erna ini biasa sedih, tiba-tiba dia misalnya jadi ceria. Oke, jadi setiap anak itu ketika masuk dalam situasi kelas itu pasti punya kondisi yang berbeda-beda. RPH itu tidak cukup. RPH itu kan hanya rencana. Ketika rencana itu tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi, nggak apa-apa berubah. Karena kebutuhan kita bukan menghabiskan RPH, bukan. Tujuan kita adalah mendidik peserta didik sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Itu yang jadi catatan. Pembelajaran bermakna. Mengabsen tidak hanya dibutuhkan hanya untuk mengabsen nama, enggak. Siap enggak dia belajar? Kemudian bagaimana kondisinya? Kalau jiwa dia tidak siap emosional, mungkin misalnya kita nggak tahu, mungkin orang tuanya sakit, ngajarin apapun, sehebat apapun nggak akan masuk dalam otaknya. Nah, gimana kita tahu bapaknya lagi sakit? Kadang kita ngabsen aja semua adik kita dengan muka yang lagi sedih, dan kita bisa perhatikan. Ada sisi nanti kita tanya dia. Belajar dan mengajar itu sungguh luar biasa. Tidak segampang yang kita pikirkan. Masih banyak slide-nya. Waktunya sudah habis. Iya, bisa dong. Oke, jadi sesinya kita buka sesi pertanyaan aja. 2-3 pertanyaan. Karena ini masih ada 80 slide tadi. Banyak banget nih. Banyak banget. Ini versi APMI ya. Kita kapan hidup, proses perubahan, daya nalar dan karakter tadi ya. Masih banyak banget. Mungkin bisa di-share ya Pak Surya? Iya, bisa di-share. Mungkin kita buka sesi bertanya aja karena waktunya tadi katanya sampai jam 11 ya. Ada yang mau bertanya? Jadi silakan baru bertanya. saja dikasih materi tentang Belum, itu baru satu slide ya. berpikir kritis, tapi tidak ada yang mau bertanya. Iya. Ayo, ada yang mau bertanya nggak? Kayak izin minum ya. Kalau di kelas saya itu boleh makan, boleh minum loh di kelas saya. Di kelas saya itu boleh makan, boleh minum, boleh kelas. Nah, ayo kita kuliah ke Pontianak aja. Tapi mata kuliah saya aja. Saya selalu bilang ini, pertama-tama saya bilang ini, saya tidak akan mentolerir keterlambatan karena saya berusaha untuk menghargai kakak-kakak dan abang-abang. Saya manggilnya kakak lah ya, tidak yang tua. Saya akan berusaha menghargai kakak-kakak. Maka pertemuan ini saya nggak mau ada yang kelas. Tapi mulai pertemuan juga silakan. Bahkan tidak usah masuk mata kuliah saya, karena bagi saya hanya mau mengajar bagi orang yang mau belajar. Tapi selama saya bilang nggak pernah dia telat mata kuliah saya, karena saya bilang ini, kakak mau telat saya nggak peduli, kakak mau bodoh pun nggak peduli. Yang on time aja belajar sama saya, setiap hari belum tentu pintar, apalagi abang, it's okay.
Mau makan, mau minum silakan. Daripada dia mati kelaparan, yang penting belajar menyenangkan. Dan ingat, ada etika yang harus dia jaga. Tidak boleh ribut. Kalau makan minum, jangan makan kerupuk. Makan wow gitu kan? Bawa durian. Durian, tidak lagi. Tapi kalau dia kelaparan di kelas gara-gara dia mau bekerja on time masuk mata kuliah saya, begitu di kelas kondisinya bergegar karena kelaparan, konsen nggak? Fokus nggak belajar? Daripada dia nggak fokus ya silakan dia boleh makan, boleh minum. Jadi setiap aturan itu punya tujuan dan makna. Pembelajaran harus bermakna. Saya boleh minum kan? Kakak juga boleh minum. Itu mata kuliah saya. Saling menghargai. Kalau kakak ngomong, jangan pernah berpikir bahwa saya akan melanjutkan sepatah kata pun. Saya pernah masuk di kelas 2 jam, saya diam. Saya sibuk pekerjaan saya. Begitu selesai, oke, saya rasa kita sudah selesai. Karena kalian tadi sibuk ngomong, saya tidak akan ngomong karena saya bisa menghargai kalian. Oh, bapak marah pak? Enggak, bukan. Kecuali saatnya diskusi. Tapi saatnya kalau saya ngomong, kalau masih ada yang ngomong walaupun satu, telinga saya tajam. Saya bisa mengejar pekerjaan 3, saya sambil ngetik, buka WA, dan bisa dengar siapa yang masih diam. Kalau masih ada yang ngomong, saya akan diam. Tapi semua udah diam, baru saya stop, baru saya nanti. Kalau ada yang ngomong, siapa yang mau dengar? Nah itu contoh bermakna, kreatif, dan kritis. Kita belum ngomongin tentang P5 pelajaran bermakna, belum. Ini contohnya soal, wah lebih ribet untuk belajar ini. Wah, buat soal itu ternyata, tapi ini kok SD sih, SD sampai SMA. Tapi PAUD belum lah. Oh tidak segampang ini. Ini ayat-ayat ya. Ini basic kita itu kan. Teks itu jawabannya itu tidak ada di dalam teks. Keselin itu ya. Teori bisa ya. Karena nanti kalian akan ngerasa itu. Nih, luar negeri udah kayak gini nih. Nah, coba lanjut lagi. Nah, kayak gini kan ada soalnya ada di sini. Ini kan harus mencerna sendiri. Jadi jangan buat soal hanya yang ada di jawaban, yang ada di teks. Banyak cara. Ah ini kayak gini lagi nih. Bukan hanya 1 tambah 1 sama dengan 2. Enggak pernah dipakai itu. Nih. Nah, buat soal ini berapa nih? Nah, ini ada pusing. Next. Nih, buat jangan 3 kali 3 enggak perlu, enggak cukup. Buat soal ngajarin misalnya anak PAUD untuk berhitung, nggak usah 3 tambah 3 sama 4, nggak usah, langsung dibuatin contoh. Misalnya ada tusuk, nah buatin tuh 7 tusuk apa. Nah itu ngajar. Ini ada 5 permen nih, diambil nih si Ani diambil 2, kemudian diambil sama Budi 3, kemudian si Erna tambahin 5, bisa berapa? Nah itu, jangan ngitung 3 tambah 3 nggak perlu, nggak ada PAUD. Next, misalnya ini soal stimulus juga nih. Perasaan, waduh gimana ya? Nanya tentang perasaan. Nggak ada di teks perasaan itu, tapi menyimpulkan stimulus namanya. Next, dia juga bisa loh. Seperti ini sangat bisa. Next, ada yang bawa lagi kan? Lagi kan? Bawa lagi, aduh, panjang banget. Nggak cukup. Terus next. Nah ini tadi. Nih ya ini boleh tak besar ya. Nah kalau kita buat soal jangan 50 tambah 25 nggak cukup. Hot itu pada tahap yang terakhir tuh. Nah ini contoh-contoh. Tapi ini untuk ini ya untuk SMP kan. Tapi bukan berarti tidak bisa untuk anak PAUD. Anak PAUD bisa kayak tadi. Ini kita buat market day. Market day itu tujuannya itu apa? Tadi untuk analisis matematika. Jadi bukan hanya sekedar berhitung teori, enggak. Misalnya anak kan sering dikasih uang jajan kan sama orang tua. Nah itu adalah sebenarnya matematika. Nah ini sebenarnya masuk. Nanti kita bisa ke kurikulum dan masuk ke ini ya analisis pembuatan soal. Ini gabungan materi yang kemarin saya berikan materi guru-guru tentang guru-guru senior aja itu masih belajar membuat soal seperti ini. Jadi kalau kalian nggak tahu itu wajar, tapi kalian punya potensi untuk tadi mengubah pendidikan di tangan kalian. Ini materinya makin ini sih, jadi saya rasa nanti tinggal share. Ini sudah jam 11 lewat. Mungkin ada yang bertanya?
Ada yang bertanya nggak dari? Ada ya? Tanyanya kapan pulang ini Pak? Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Sulaiman. Kita berikan tepuk tangan dulu ya. Ini jarang-jarang ya. Ternyata kelas saya dengan kelasnya Pak Sulaiman ini tidak jauh berbeda ya. Di kelas saya itu boleh makan minum juga ya. Cuma bawa sendiri-sendiri, jangan saya bawa ya. Boleh bawa makan minum, boleh pakai sendal ya. Tapi kalau yang belum merasakan kelas saya tidak tahu. Nah, tapi pada intinya kalau kita simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Sulaiman dengan berbagai macam contoh-contoh yang diberikan tadi, bahwa pembelajaran itu harus bermakna. Kunci pembelajaran bermakna itu harus kontekstual. Harus kontekstual. Di PAUD juga seperti itu. Meskipun kita kenal dengan komodo ada di Indonesia, tapi kalau dalam konteks Lombok tidak ada komodo, maka jangan berbicara tentang komodo di PAUD gitu ya. Lebih baik kita berbicara tentang kerbau, tentang sapi yang banyak di sekitar lingkungan kita. Berbicara tentang biawak yang sering makan ayam di rumah kita gitu, yang sering dilihat oleh anak-anak. Nah, itu jauh lebih memberikan makna atau pesan buat anak-anak. Dan ketika mereka bercerita tentang sesuatu yang sifatnya kontekstual, itu mereka bisa bercerita dengan sangat lugas gitu ya. Mereka bisa bercerita dengan berbagai macam cara, ekspresi. Dan itu yang kita inginkan. Tapi kalau disuruh bercerita tentang beruang kutub, kira-kira gimana ekspresinya? Anak-anak, hari ini kita belajar tentang beruang kutub ya. Ada nggak yang mau cerita ke depan seperti apa beruang kutub? Bingung bagaimana dia bagaimana beruang kutub hidup, bagaimana dia mencari makan, bagaimana bentuk bulunya. Tapi kalau langsung merasakan, dia bisa tahu seperti apa bau badannya, dia bisa tahu seperti apa bau eeknya, dia bisa tahu seperti apa tingginya. Kalau pakai gambar kan, gajah aja lebih besar kita ya, lebih besar anak-anak ya kalau digambar. Tapi kalau langsung lihat, ternyata gajah itu kalau kita diinjak itu sudah bisa mengira-ngira. Berarti anak-anak ketika berhadapan dengan gajah ya nggak boleh dekat, dia tahu diri ya. Tapi kalau cuma dengan gambar kan bisa diremas-remas gajahnya kan. Nah, ini sangat penting, alhamdulillah, membuka wawasan kita semua bahwa nanti ketika kita sudah menjadi guru, pembelajaran bermakna untuk anak-anak itu sangat penting, tidak hanya sekedar menghafal. Nah, kalau kita lihat realita yang ada di sekitar kita sekarang, program unggulan PAUD itu sekarang paling banyak itu menghafal. Bisa hafal juz 30 itu sudah jadi primadona sudah itu. Dan orang tua itu rasanya bangga sekali ya, bangga. Begitu sudah lulus PAUD, masuk SD, SMP, SMA, ya kayak saya ini sudah lupa. Sama alun aja saya ingat. Ya karena pembelajaran berbasis hafalan aja gitu ya. Nah ini sangat penting, saya rasa materi ini walaupun tidak semuanya bisa dijelaskan karena memang ini proses yang sangat lama, tapi paling tidak kita punya bayangan lah seperti apa nanti kalau suatu saat kita sudah lulus dan menjadi guru ya. Dan yang paling penting lagi, tidak kalah penting adalah guru itu harus menjadi contoh ya. Jadi harus merubah diri dulu. Kalau kita menginginkan anak seperti ini, maka kita harus menjadi seperti itu duluan. Sebelum anak-anak kita minta untuk bisa seperti itu. Maka ini kesempatan yang berharga, mumpung masih semester 2, mumpung masih semester 4. Jadi mumpung ya, tiba-tiba sudah semester 8 belum terlaksana. Jadi jangan sampai menyesal kemudian hari, jangan sampai tidak terlaksana sampai nanti sudah lulus. Karena kalau sudah seperti kami, sudah jadi dosen, sudah jadi guru, itu mau belajar lagi itu kadang-kadang malu gitu ya. Apalagi kalau di sebelahnya ternyata sama-sama peserta dengan mahasiswanya kan, rasanya gimana gitu. Kayak mumpung jadi mahasiswa, manfaatkan waktu sebaik-baiknya biar bisa mencontoh lah Kak Sulaiman ini ya, Bang Icul ya saya sebut beliau. Bisa mencontoh beliau kemana-mana. Ini kelompok juga ya enjoy aja, menikmati hidup gitu ya.
terus nanti bisa kuliah S3 ke luar negeri, itu kan luar biasa dan tidak banyak orang yang bisa mendapatkan keistimewaan seperti itu. Jadi untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Icul sudah memberikan ilmu kepada kami semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Icul bisa membuka wawasan kita semua dan memberikan pengalaman berharga bagi kita untuk perubahan di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Icul ya. Karena tidak ada yang mau bertanya, saya rasa adik-adik juga punya aktivitas yang lain, jadi banyak kesibukannya mahasiswa ini. Lebih banyak daripada kita maklum saja, sudah pantatnya sudah panas kayaknya. Untuk itu, mari kita tutup sesi sharing ini, diskusi ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya? Kita foto bersama mungkin ya? Perlu nggak foto bersama? Masih ngerekam nggak ya? Alhamdulillah.